彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到。又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Tatapan Ling Er berhenti sejenak di jubah hitam sebelum dengan cepat bergeser ke atas. Wajah muda yang tampan yang ditutupi dengan ekspresi tenang muncul di hadapannya. Dia membuka mulutnya yang ramping, merah, dan kecil saat dia melihat wajah muda itu, merasa agak linglung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasa bahwa dia tampak berkenalan dengan wajah ini. Namun, dia masih tidak dapat memikirkan di mana dia telah melihatnya, tidak peduli bagaimana dia mengingatnya saat ini. Ka Ageng, yang berada di tanah setelah dipukuli, mengambil kesempatan untuk bangkit. Dia mengabaikan jejak darah di sudut mulutnya dan menyerang ke depan untuk melindungi Ling Er. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan rasa terima kasih kepada pemuda berjubah hitam di depannya. Master, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami. Banyak orang di jalan juga telah pulih pada saat ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat pria muda berjubah hitam ini, yang tampak cukup muda. Meskipun mereka sangat terkejut bahwa dia mampu memaksa kembali pria yang terluka, yang merupakan bintang 3 Dousi, dengan serangan, banyak orang mengungkapkan tatapan yang menyedihkan ke arahnya. Apakah bocah kecil ini tidak tahu bagaimana sombong dan despotik tentara bayaran sarang ular di kota Kingsan? Dengan dukungan dari klan He dari Black Rock City, tidak ada seorang pun dalam radius 500 km dari pegunungan binatang ajaib yang berani menyinggung sarang ular tentara bayaran. Itu tanpa alasan lain selain ini dia klan memiliki seorang ahli yang merupakan seorang Douang asli. Beberapa orang yang jelas orang-orang dari sarang ular tentara bayaran buru-buru berlari untuk membantu pria dengan bekas luka pisau karena dia terluka. Adegan aneh dengan tenang muncul di jalan saat nyala api muncul. Yang bisa dilihat semua orang adalah bahwa tubuh dari 10 orang ditambah, yang sedang menuju Xiaoyan, tiba-tiba menegang. Segera, mereka mengeluarkan suara engah di depan banyak tatapan kaget dari sekitar dan tanpa peringatan, berubah menjadi abu hitam yang tersebar di tanah. Jalan yang agak bising tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini. Semua orang membelalakan mata mereka dan menatap tumpukan besar abu hitam yang muncul di tanah dengan cara yang menakutkan. Engah! Suara teredam lainnya muncul. Pria yang terluka itu belum mengungkapkan bahkan ekspresi sekejap pun ketika nyala api hati yang muncul di dalam tubuhnya membakar dia menjadi tumpukan abu hitam. Semua orang di jalan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka menyaksikan pria yang terluka itu juga berubah menjadi abu. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat Xiaoyan sementara kaki mereka tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Dari kelihatannya, mereka tampaknya takut bahwa Xiaoyan tiba-tiba menunjuk jari seorang malaikat maut ke arah mereka. Hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa pemuda ini tidak berusaha untuk bertindak kuat ketika dia melangkah ke depan tetapi dia benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk meremehkan sarang ular tentara bayaran. Xiaoyan dengan lembut menepuk tangannya satu sama lain setelah secara acak menghabiskan orang-orang ini. Tidak ada banyak fluktuasi dalam tatapannya meskipun telah mengambil lebih dari selusin kehidupan. Mengingat aura jahat dan ganas dari orang-orang ini, jelas bahwa mereka jelas bukan orang baik. Itu tidak berarti jika dia membunuh mereka. Dia tidak akan merasakan beban sedikit pun. Xiaoyan menoleh dan menatap Ka Ageng dan Ling Er. Dia tertawa pelan dan perlahan berkata, Paman Ka Ageng, sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu satu sama lain. Tidak disangka kamu masih di kota Kingsan kecil ini. Ka Ageng, yang tatapannya awalnya dipenuhi rasa hormat dan takut, langsung tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Dia hati-hati mempelajari wajah yang terakhir. Hatinya, bagaimanapun, bergumam ketika dia sudah berkenalan dengan orang yang kuat seperti itu.
Ling Er di samping menatap tajam ke arah wajah itu. Dia tahu dia telah bertemu dengannya sebelumnya sementara Ka Ageng merasa tidak yakin. Dia tiba-tiba bergumam pelan beberapa saat kemudian, "Paman Ka Ageng, dia sepertinya agak similar ke Xiao Yan yang telah menghancurkan kepala serigala tentara bayaran beberapa tahun yang lalu." Tenggorokan Ka Ageng bergulir saat dia melihat Xiao Yan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menunduk untuk melihat botol batu giok di tangannya. Tiba-tiba, dia jatuh berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali menuju tempat Xiao Yan menghilang. Setelah itu, dia menarik Ling Er dan bergegas ke arah di mana pembantaian berdarah itu berada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia melakukan seperti yang dikatakan Xiao Yan, bahaya yang mereka hadapi pasti akan terpecahkan. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan gelombang menyapu melaluinya. Peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Suara desis angin tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok hitam segera melintas dari jarak jauh. Ji. Setelah keduanya saling pukul, bayangan hitam mengeluarkan teriakan dan dengan cepat terbang mundur. Xiao Yan menoleh dan melihat bahwa itu adalah sihir ajaib hitam dengan 2 sayap. Meskipun sihir iblis dipaksa kembali oleh Xiao Yan, itu tidak mau mundur. Enyah! Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening dengan seksama sebelum melambaikan tangannya. Mengaum! Tatapan Xiao Yan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa binatang ajaib menjengkelkan kembali. Namun, tatapannya masih mengamati ketika gelombang mengaum rendah tiba-tiba dipancarkan dari lembah gunung. Banyak sosok lincah langsung berkedip dan banyak binatang magis yang bermata macan tutul hijau gelap, dengan penampilan yang sangat dahsyat dan aura jahat dan ganas, bergegas keluar. Mereka langsung mengepung Xiao Yan. Mereka sebenarnya peringkat 4 binatang ajaib, binatang macan tutul angin. Mereka tidak bisa terbang. Bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini? Apalagi ada banyak sekali. Xiao Yan merajut alisnya erat-erat saat dia melihat binatang ajaib yang tampak galak dan jahat yang benar-benar mengelilinginya saat dia berbicara dengan ragu. Apa sebenarnya yang terjadi pada lembah gunung kecil ini selama beberapa tahun ini? 2 sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiao Yan sementara yang terakhir tenggelam dalam pikirannya. Hehe, ini memang tempat yang bagus. Tidak disangka bahwa tempat kecil seperti itu benar-benar memiliki begitu banyak harta alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luar itu. Pupil mirip permata Xian menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa dengan wajah penuh kerinduan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan-bahan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak bisa lakukan. Tatapan Medusa menyapu dengan acuh tak acuh di sekelilingnya dan segera berhenti di Wing Leopard Beast di sekitar mereka. Teriakan dingin yang jelas mengandung tekanan yang tidak biasa ketika menyebar. Setiap binatang macan tutul angin yang dipukul olehnya akan mengungkapkan ketakutan dalam mata merahnya. Mata mereka berusaha sesaat sebelum mereka mengeluarkan suara gemuruh lembut sesaat kemudian. Mereka melirik pasangan itu sekali lagi sebelum perlahan mundur. Peringkat 4 Magical Beast ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima tekananku. Mereka tampak sedikit aneh. Medusa dengan lembut berbicara dengan suara yang agak meragukan saat dia melihat binatang macan tutul angin yang mengambil waktu sejenak untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan seorang Do Uzong, lupakan tentang peringkat 4 binatang ajaib, bahkan binatang ajaib yang 1 peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya. Namun, Wind Leopard Beast ini hanya memilih untuk melarikan diri setelah berjuang untuk sesaat. Tempat ini bahkan tidak memiliki hewan ajaib di masa lalu. Sosok hitam muncul dengan cara aneh di dinding tempat rumput liar tumbuh. Tubuh sosok itu benar-benar terbungkus jubah hitam. Orang biasa bahkan tidak dapat membedakan apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Hanya tatapan acuh tak acuh yang keluar dari jubah dan memandang ketiga orang di lembah tanpa emosi. Xiao Yan juga sedikit dikejutkan oleh sosok hitam yang tiba-tiba muncul. Tidak disangka ada seseorang di lembah gunung ini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menatap sosok hitam itu. Kekuatan spiritualnya tersebar dengan cara yang seperti kilat, tetapi dia akhirnya mengerutkan dahinya beberapa saat kemudian. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan bahkan sedikit lebih jauh ketika itu masih beberapa meter dari sosok hitam. Keadaan yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang ia temui untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tetap di belakang? Belum ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepada ratu ini. Medusa juga dengan cepat pulih. Senyum dingin segera muncul di wajahnya.
Niat membunuh diseduh diam-diam di matanya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menjentikkan dan 7 pilar energi berwarna keluar dari itu. Akhirnya, itu terbang melalui udara kosong dengan cara yang seperti kilat saat itu menembak ke arah sosok hitam. Mata-mata acuh tak acuh di bawah jubah menatap pilar 7 berwarna. Jubah itu bergerak secara otomatis tanpa angin, dan kabut abu-abu tebal melonjak keluar dari tubuh sosok hitam itu. Setelah munculnya kabut abu-abu ini, rumput liar di sekitar sosok manusia hitam itu tiba-tiba mulai layu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap, mereka benar-benar layu, tanpa semua kehidupan. Perubahan rumput liar itu tidak lepas mata Xiao Yan. Mata itu tiba-tiba menyusut. Kedua pedang saling menyilang dengan cara yang seperti kilat. Bayangan buram terbang keluar dan pecahan batu pecah dari dinding gunung. Percikan api di sekitar tempat itu dan banyak garis retakan kecil dengan cepat menyebar di dinding yang keras. Mungkin itu karena Medusa takut pada racun mematikan sosok manusia hitam, tapi dia masih kesulitan mengalahkan orang ini setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dari tampak situasi, sebenarnya ada tanda-tanda kebuntuan yang terjadi. Siapa orang ini? Mereka benar-benar bisa menjadi pasangan yang serasi dengan Medusa? Ekspresi serius muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat dua sosok manusia yang muncul dari dinding gunung. Perlu diketahui bahwa bahkan kekuatan Yunshan saat itu kurang dari Medusa. Tak disangka bahwa bayangan hitam misterius ini sebenarnya mampu bersaing dengannya. Orang ini benar-benar kuat, untuk benar-benar dapat bertarung dengan Cai Lin Jie begitu lama. Selain itu, aroma di tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa gamang. Xian sedikit mengernyit. Dia memegang dahinya dengan tangannya dan kepalanya merasa agak pusing. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia menghirup dengan kekuatannya dan terkejut menyadari bahwa ada aroma luar biasa yang sangat aneh yang tanpa sadar muncul di udara. Berhenti bernafas untuk sementara. Ekspresi Xiao Yan tampak suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Xian. Racun ini benar-benar mengerikan. Meskipun itu hadir hanya untuk sementara waktu, itu bisa menyebabkan bahkan Xian merasa pusing. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, kemungkinan seseorang bahkan akan meninggalkan kehidupannya di sini. Aku tidak bisa terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung akan diracuni sampai mati. Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. Tangisan Xiao Yan seperti guntur yang bergema di atas pegunungan. Sosok hitam yang hendak menghilang terdiam sesaat karena suaranya. Xiao Yan melihat sosok manusia yang berhenti sejenak di kejauhan. Dugaan di hatinya dikonfirmasi oleh keraguan mereka. Dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa melihatnya di tempat ini setelah bertahun-tahun. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalu? Mungkinkah yang disebut, tubuh racun yang menyedihkan, sudah benar-benar meletus? Ketika pikiran ini bergulir di hati Xiao Yan, dia mengepakkan sayap di punggungnya secara tiba-tiba tanpa berpikir. Tubuhnya bergegas ke arah sosok hitam. Sosok hitam itu bergetar sedikit setelah tampaknya merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, itu tidak berbalik. Kabut abu-abu tebal melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, kabut abu-abu pecah di tengah suara sedikit teredam. Sosok itu dengan aneh menghilang ke dalam ketiadaan. Kelompok kabut abu-abu yang pecah terpisah dengan cepat terpencar setelah sosok manusia itu lenyap. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ketiadaan. Orang dapat melihat bahwa itu batu raksasa itu benar-benar memancarkan gelombang kabut putih setelah tangannya meraihnya. Suara "Cici" berlanjut tanpa henti. Mata hitam itu mengamati Xiao Yan sampai dia kembali ke lembah. Baru kemudian tangan itu perlahan-lahan dilepaskan. Sebuah handprint hitam yang sedalam inci tertinggal di batu besar itu. Beberapa kerugian muncul dalam tatapan acuh tak acuh di bawah jubah berwarna hitam. Sesaat kemudian, banyak adegan yang telah terkubur jauh di dalam ingatannya dengan tenang bangkit. Pemuda yang disebut Xiao Yan juga muncul. Xiao Yan. Suara wanita yang jelas yang membawa ingatan jauh terpancar dari bawah jubah. Suara ini benar-benar berbeda dari suara serak yang mengerikan dari sebelumnya. Jelas, dia menggunakan suara itu dengan sengaja untuk menyembunyikan identitasnya. Tidak disangka aku akan bertemu dengan kamu sekali lagi. Aku datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun, karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan. Tangan putih pucat perlahan menarik buka jubah menutupi kepalanya. Wajahnya langsung tenggelam.
Itu tidak terduga bahwa obat penawar yang telah dia perbaiki sebenarnya tidak memiliki banyak efek pada udara racun ini. Bagaimana dia? Medusa buru-buru bertanya setelah melihat aksi Xiao Yan. Aku tidak dapat menemukan tempat yang tidak beres. Sepertinya racun itu tersembunyi sangat dalam. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa racun itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Racun di sekujur orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku takutkan, apalagi Xian. Apa yang kita lakukan sekarang? Medusa bertanya dengan ekspresi buruk. Xiao Yan ragu sejenak. Dia membalik tangan dan botol batu giok yang dokter peri kecil telah melemparkan lebih awal muncul di tangannya. Medusa di sampingnya merajut alisnya erat ketika dia melihat ini. Dia menuntut, kamu ingin menggunakan benda yang diberikan oleh kamu? Siapa yang tahu apakah benda yang diberikan orang aneh ini padamu benar-benar obat penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika kecelakaan terjadi dan Xian dirugikan? Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat cara perlindungan Medusa. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir sudah mulai menghargai Xian sedemikian rupa. Dia hanya bisa menjawab, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, aku percaya bahwa dia tidak akan berbohong kepada aku. Racun mematikan yang tersembunyi di seluruh lembah tampaknya telah menerima perintah karena benar-benar lenyap setelah peri kecil dokter pergi. Hal ini menyebabkan Xiao Yan, yang ingin melakukan retret di dalamnya, untuk diam-diam mengeluh lega. Dia juga tahu bahwa mantan itu saat ini bukan gadis baik hati dari dulu. Terlebih lagi, keahlian racunnya unik dan tidak dapat diprediksi. Meskipun dia masih percaya di dalam hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar membunuhnya. Itu adalah masalah yang sulit jika dia melakukan kontak dengan racun mematikan ini. Titik ini adalah sesuatu yang jelas terlihat Xiao Yan ketika dia membantu Nalan Jia mengeluarkan racun di tubuh yang terakhir saat itu. Xiao Yan mengirim burung kurir ke ibu kota setelah ia menetap di lembah kecil. Dia secara singkat menjelaskan posisi dia berada agar Xiao Ding dan yang lain dapat mengirim seseorang untuk mencarinya jika sesuatu terjadi di masa depan. Setelah memperhitungkan semuanya, Xiao Yan mencari lembah kecil ini secara mendetail. Ukuran lembah itu tidak terlalu besar tetapi berbagai bahan obat langka yang tumbuh di dalamnya menyebabkan bahkan saat ini dia menjadi sedikit terharu. Tak terduga lembah kecil ini tumbuh begitu banyak bahan obat langka di dalamnya. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, itu mungkin menyebabkan banyak mata alkemis berubah menjadi merah karena iri. Setelah semua, daya tarik bahan obat langka untuk seorang alkemis tidak jauh lebih lemah daripada formula obat dan kuali obat. Xiao Yan awalnya dimaksudkan untuk mengejar semua binatang ajaib di dalam lembah itu. Namun, Xian buru-buru menghentikannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan hendak melakukan retret. Binatang ajaib ini mungkin menjadi teman mainnya selama periode waktu ini. Xiao Yan alami tidak bersikeras memiliki jalannya karena Xian menyukai mereka. Selain itu, dia berpikir bahwa jika lembah memiliki binatang ajaib ini, mereka secara kebetulan dapat mencapai efek melindunginya. Xian dan Medusa dalam lembah jarang masuk untuk mengganggu Xiao Yan setelah dia memasuki gua. Awalnya, kedua orang itu masih baik-baik saja. Namun, seiring waktu yang Xiao Yan gunakan untuk menyempurnakan pil meningkat, Xian, yang memiliki karakter aktif, tidak bisa duduk diam. Ini terutama setelah dia melatih binatang ajaib di lembah sampai mereka seperti hewan peliharaan yang menyebabkan dia menjadi sangat bosan. Pada hari tertentu, ia berhasil menghasut Medusa. Setelah itu, mereka berdua diam-diam menyelinap keluar dari lembah. Oleh karena itu, pegunungan binatang ajaib ini segera menjadi sangat kacau. Dengan bantuan kemampuan khusus bawaannya untuk merasakan harta alam dengan energi padat, pandangan Xian setiap kali dilemparkan ke arah harta karun itu, yang memiliki perlindungan dari banyak sihir binatang yang kuat. Namun, sebagian besar harta ini berhasil diperoleh dengan bantuan kekuatan Medusa. Namun demikian, setiap kali harta karun jatuh ke tangan mereka, itu akan membangkitkan banyak binatang ajaib yang bermata merah untuk dengan kejam mengejar mereka berdua. Mengipasi oleh satu iblis wanita besar dan satu setan kecil menyebabkan pegunungan, yang selalu tenang, berulang kali diisi dengan mengaum setiap hari, mengisinya dengan kehidupan. Peningkatan jumlah harta alami mendarat di tangan Xian dengan aliran waktu. Semua hal yang dia dapatkan diperlakukan sebagai permen yang dia telan ke perutnya tanpa kecuali. Setelah aksi penjarahan seperti ini berlanjut selama hampir setengah bulan, sebagian besar binatang sihir yang kuat di pegunungan binatang ajaib ini telah dikunjungi oleh Xian dan Medusa. Cahaya berwarna ungu di permukaan kepompong cahaya berganti-ganti antara terang dan gelap.
Itu seperti detak jantung dan memiliki ritme. Jika seseorang dengan indera tajam hadir, dia akan bisa merasakan bahwa setiap kali cahaya pada kepompong cahaya berubah, energi alami di dalam lembah akan sedikit berfluktuasi. Jumlah besar energi akan diserap ke dalam kepompong ringan, menyebabkan cahaya pada tubuh kepompong menjadi lebih terang. Medusa duduk bersila di atas batu besar yang tidak jauh dari cahaya kokon. Tatapannya terfokus pada aktivitas kepompong cahaya. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit santai. Dia mengalihkan tatapannya dan mengamati gua gunung di bawah dinding gunung tempat aroma pil yang kaya terus mengalir keluar. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sudah sebulan sejak Xiao Yan telah memasuki gua untuk memperbaiki pil obat. Namun, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda berakhir. Pada saat yang sama, Xian tidak lagi memiliki respon lain setelah berubah menjadi kepompong ringan 3 hari yang lalu. Dia berulang kali menyerap energi alam sekitarnya setiap hari. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan di tubuhnya. Melihat situasi ini, sepertinya waktu yang dibutuhkan Xian untuk maju sepertinya tidak akan pendek. Satu orang sedang menyempurnakan pil sementara yang lain telah berubah menjadi kepompong untuk meningkatkan pangkatnya. Dengan cara ini, hanya Medusa yang menjaga lembah gunung ini. Dia secara alami agak bosan karena ini. Namun, Xiao Yan dan Xian tidak dapat mengalihkan perhatian pada saat ini. Jika mereka terganggu selama periode waktu ini, masalahnya bisa menjadi bencana. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjaga lembah ini sepanjang hari. Bahkan ketika dia kadang-kadang meninggalkan tempat itu, dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk bergegas kembali secepat mungkin. Penjagaan kusam semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Penjagaan yang membosankan ini berlanjut selama sekitar 5 hari sebelum rusak oleh aktivitas yang tidak biasa yang ditransmisikan dari gua gunung. Pada hari ini, Medusa masih berlatih dengan mata tertutup seperti yang selalu dilakukannya. Dia secara alami mengalihkan perhatiannya pada kepompong ringan saat dia berlatih. Pada saat inilah gua, yang telah diam, tiba-tiba memancarkan ledakan yang mengguncang bumi. Seluruh lembah berguncang di bawah ledakan ini. Medusa membuka matanya karena terkejut. Dia melihat ke gua, hanya untuk melihat bahwa asap berulang kali melarikan diri dari gua. Segera, sosok yang agak menyedihkan perlahan berjalan keluar dari sana sambil mengeluarkan batuk yang intens. Xiao Yan berjalan keluar dari gua yang dipenuhi asap. Sinar matahari menyilaukan yang tersebar dari langit menyebabkan Xiao Yan secara naluriah menutup matanya. Setelah terbiasa untuk sesaat, dia akhirnya membuka matanya, menundukkan kepalanya, dan melihat pakaiannya yang compang-camping. Dia tidak bisa membantu tetapi tertawa pahit. Efek obat dari pil Huang Perkasa terlalu sombong. Proses pemurnian diisi dengan kekuatan obat liar dan kekerasan. Jika seseorang bahkan sedikit ceroboh selama penyempurnaan ini, seseorang akan menyebabkan pil obat untuk meledakkan diri. Orang tua itu segera membungkuk dan melangkah maju ketika dia mendengar ini. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan sambil berbicara dengan hormat. Master, lelaki tua ini bernama Bai Li Sheng. Saat ini aku adalah Diaken Aliansian. Aku memang dikirim oleh Elder Xiao Ding kali ini. Xiao Yan menerima gulungan itu dan perlahan-lahan memindainya. Baru kemudian dia mengangguk sedikit sambil tersenyum dengan arti yang lebih dalam, aku akan merepotkanmu kalau begitu. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak dapat kembali ke ibu kota. Oleh karena itu, kelompok kamu akan bertanggung jawab untuk mengawal hal-hal ini kembali. Ada jejak spiritual aku dalam hal-hal ini.